Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifni Muldofan Nurman. Saya di Rumah Sakit Islam Bogor diberi tugas sebagai penanggung jawab kesehatan lingkungan. Jenis limbah apa saja yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan di RS Islam Bogor, misalnya limbah medis, non-medis, B3, dan limbah cair. Di Rumah Sakit Islam Bogor, jenis limbah yang dihasilkan meliputi limbah domestik, yaitu limbah dari aktivitas kegiatan sehari-hari, seperti sampah dapur, sampah dari aktivitas kantor dan kebun. Kemudian limbah B3, pertama jenis ataupun karakteristik infeksius, itu dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis, ya, dari IGD, dari poliklinik, dari hemodialisa, dari rawat inap, dari aktivitas laboratorium dan lain-lain. Kemudian berapa volume atau jumlah limbah yang dihasilkan baik per hari maupun rata-rata dalam satu bulan? Limbah B3 yang dihasilkan rata-rata per hari di Rumah Sakit Islam Bogor itu sekitar 130 hingga 180 kg per hari. Itu terdiri dari limbah padat maupun tajam. Domestik, ya, limbah domestik itu kurang lebih 2 sampai 4 kubik per minggu, begitu. Kemudian bagaimana alur pengelolaan limbah sejak dihasilkan di unit pelayanan hingga tahap penyimpanan sementara atau TPS? Pengelolaan limbah untuk limbah domestik, ya, dari masing-masing ruangan itu semua ruangan memiliki kontainer atau tempat sampahnya yang terpisah. Yang pertama, sampah domestik atau non medis itu diberi plastik warna hitam, sampah infeksius limbah ketiga menggunakan plastik warna kuning. Dari masing-masing ruangan rutin dalam satu harinya atau dalam satu shiftnya itu dibuang ke TPS. Kemudian berapa lama limbah disimpan di TPS sebelum dilakukan pengangkutan atau pengolahan lebih lanjut? Sesuai regulasi, limbah B3 infeksius itu ketentuannya tidak melebihi dari 2 kali 24 jam penyimpanan di TPS. Kami di sini melakukan pengangkutan oleh pihak ketiga itu 2 hari sekali. Sementara untuk limbah domestik pengangkutannya itu seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Bekerjasama dengan pihak ketiga, berapa frekuensi pengambilan limbah, misalnya per minggu atau per bulan? Pengambilan ataupun pengangkutan limbah B3 infeksius oleh pihak ketiga itu sebanyak 3 kali dalam satu minggu, yaitu pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Baik secara umum, limbah yang dikelola oleh Rumah Sakit Islam Bogor itu hanya limbah cair, ya. Sementara untuk limbah domestik dan limbah B3 itu diserahkan ke pihak ketiga. Untuk limbah domestik kan dikelola oleh Dinas
Dinas Lingkungan Hidup, kemudian untuk limbah B3 dikelola oleh vendor. Untuk limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan, badan air, kita olah terlebih dahulu mengikuti standar dari KLH yang sudah ditetapkan. Teknik atau metode apa yang digunakan dalam pengolahan limbah, baik untuk limbah padat maupun limbah cair? Limbah padat itu pada prinsipnya seluruh tempat harus terpisah. Yang pertama untuk limbah domestik itu tempat sampahnya harus dipisah dengan limbah B3 infeksius. Jadi masing-masing harus memiliki wadah yang tersendiri, harus terpisah. Kemudian untuk limbah cair, seluruh kegiatan aktivitas di rumah sakit yang menimbulkan limbah cair itu semua bermuara ke IPAL. Bagaimana pengolahan limbah cair atau air limbah dilakukan dan metode apa yang digunakan melalui IPAL? Metode pengolahan air limbah yang menggunakan metode aerobik, menggunakan mesin blower. Fungsinya untuk apa? Mempercepat proses penguraian di air limbah itu agar mikroba-mikroba yang ada di air limbah itu dapat mengurai kadar ataupun kandungan-kandungan yang ada di air limbah supaya lebih cepat terurai. Dan setelah itu klorinasi, di situ untuk fungsi sebagai desinfektan. Terakhir kami ada kolam ikan ya, untuk mengecek bahwa air limbah yang kita kelola bahaya atau tidak, itu kita bisa lihat di situ. Apakah pengelolaan limbah yang diterapkan telah mengacu pada peraturan yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam praktik? Terkait dengan aturan ya, pengelolaan limbah cair itu sesuai dengan izin yang kami miliki di sini mengacu pada Permen LH nomor 5 tahun 2014. Selama ini alhamdulillah kualitas air limbah yang kita buang, kita kelola ada di bawah nilai ambang batas dari regulasi yang telah ditetapkan. Dan terakhir kami ada kolam ikan ya, untuk mengecek bahwa air limbah yang kita kelola bahaya atau tidak, itu kita bisa lihat di situ. Secara umum, pengelolaan limbah di Rumah Sakit Islam Bogor tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu limbah padat maupun limbah cair. Nah, terlepas dari itu, juga kami ke depan akan selalu berupaya selalu mengedepankan pelayanan yang terbaik, baik itu secara pelayanan kesehatan maupun regulasi-regulasi yang akan pemerintah keluarkan. Mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.